Sebanyak apapun kita diberikan usia sampai dengan saat ini, hal pertama yang dilihat adalah asas manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Cara kita mengisi ajal, ini ilmu agak baru, ya jarang diurai, jarang diungkap, tapi kita akan turunkan dari Al-Quran dan turunan hadisnya. Cara mengisi ajal, itulah yang disebut dengan umur namanya. Dari kata amara. Dan ini yang sering diterjemahkan dengan nama usia. Berapa umurnya? Berapa usianya gitu kan? Ya kan? Umur itu asalnya cara untuk mengisi usia kita. Yang batasnya disebut dengan ajal. Jadi kalau kita tarik begini, ini fase kelahiran, lahir. Ini wafat. Seakar dengan kata wafa, terpenuhi kadarnya. Wafa itu terpenuhi, selesai. Allah penuhi hajatnya, Allah penuhi janjinya, Allah penuhi batas usianya. Maka ketika selesai pemenuhan itu disebut wafat namanya, bahasanya halus. Dari lahir ke wafat namanya ajal. Cara mengisi ajal itu disebut dengan umur namanya. Umur itu memiliki 3 arti. Nah, 3-tiganya inilah yang kita evaluasi, kita lihat sampai dengan pagi ini, sudah ada belum pada diri kita selama kita hidup sampai hari ini. Inilah inti kehidupan kita. Dan ini yang akan dihisab, Pak, Bu. Yang dihisab tuh ini, umurnya. Ya, bukan ajalnya. Kalau ajal batasnya aja. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah, thumma yakunu mithla dhalika mudghah, thumma yursalu ilaihi malak, ya, fayu'maru bikatsbi arba'in, bikatsbi rizqihi wa ajalihi. Ketika seseorang sudah ditanamkan roh pada dirinya, menyatu dengan fisiknya, maka ditetapkan 4 hal. Di antara 4 itu rizki dan ajalnya. Maka ditetapkan kapan dia meninggal, waktunya, di mana dia wafatnya, keadaannya dan sebagainya. Ini sifatnya misteri, sifatnya gaib. Tidak diberitahu supaya kita semangat menjalani kehidupan. Kalau diberitahu, gak akan datang ke pengajian. Antum diberitahu nih, jam 12 meninggal misalnya. Tinggal 2,5 jam lagi tuh. Ya. Pamit tentu. Ya, pasangannya rizki, jadi rizki gak akan tertukar. Jadi rizki itu bersanding dengan ajal, tidak ada yang tertukar. Dan dijadikan gaib misteri supaya kita semangat mencarinya. Ya, jadi kalau sudah paham hukum ini, Anda tidak akan pernah terfikir untuk berbuat menyimpang. Untuk apa mencuri? Karena rizki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah. Mau ngambil punya orang pun kalau bukan milik kita, nggak akan pernah didapatkan oleh kita. Ya, misal ada orang korupsi 1 triliun. Rizki dia sampai meninggal cuma 1 miliar. Ini cuma capek maksiat aja, capek maksiat yang kemakan itu cuma 1 miliar aja. Begitu selesai 1 miliar, meninggal. Jadi untuk apa berbuat maksiat, ngambil yang bukan haknya. Kalau bukan haknya, nggak kepake juga. Jadi kumpul-kumpul, disimpan-simpan, dilihat-lihat, nafsunya aja yang main tuh. Tambah lagi. Yang kepake ternyata cuma 1 miliar. Itulah sebabnya kalau paham rumus ini, Anda dagang, tidak usah kita merasa kecewa dengan punya orang. Tidak perlu iri hati, karena yang dituntut dari kita itu ikhtiarnya aja. Kalau paham ilmu ini nggak akan berbuat curang. Sebab kalau bukan punya kita, tidak akan mungkin datang ke orang yang bukan haknya. Kalau punya kita, pasti akan kembali ke kita. Kalau bukan punya kita, tidak akan menemui kita. Jangan dipaksa datang ke kita, nanti balik lagi, akan keluar. Tapi yang paling parah, kalau mengambilnya dengan cara maksiat, maka dikeluarkannya dengan cara terhina. Makanya orang korupsi, Allah sayang, jangan sampai pulang kamu bermasalah, keluarkan lagi. Maka dikeluarkannya dengan cara yang tidak terhormat, diambil lagi. Untuk membuat efek jerah. Wala nudhiqannahum, Innal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Mana Qurannya ngaji. Di dunia itu kalau ada yang bermaksiat, kami beri pelajaran efek jerah supaya tidak diulangi dan supaya tidak dihukum di akhirat. Di akhirat itu kan nyogok, korupsi, hukumannya itu tidak ada dosa disebutkannya. Tidak ada dosanya, langsung ke neraka itu. Dosanya nggak disebut, nerakanya langsung disebut. Ar-rashi wal murtashi
Finnar. Allah nggak pengen orang ini hamba baik-baik, kok bisa ke neraka? Maka diselesaikan di dunia. Ya, diberi pelajaran, jangan diulangi, diberi pelajaran. Tapi ketika diberi pelajaran itu kehormatannya runtuh sementara. Anaknya kena, ibunya kena, istrinya kena. Makanya tolong berpikir pada dosa-dosa yang bisa berpengaruh dampaknya pada keluarga. Dipelajari itu ya. Lain waktu nanti kalau ada waktunya kita bisa uraikan itu. Nah, balik ke sini teman-teman sekalian. Kembalikan. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Yang dihisab itu apanya? 3 bagian ini. Yang 3-tiganya ada pada kata umur. 1. Berasal dari kata amara, yang berarti sesuatu yang bermanfaat, mengandung segala kebaikan. Khair. Sudah? Saya pelankan sedikit. Ini mohon izin dan mohon maaf teman-teman dimanapun berada. Kalau suara terdengar agak keras, maksudnya untuk mewakili teman-teman yang di luar supaya terdengar. Ya. Amara ya'muru, sesuatu yang melahirkan manfaat. Sifatnya disebut dengan umur. Kenapa usia kita dalam mengisinya disebut umur? Untuk memberikan kesan sepanjang hidup berusahalah menampilkan segala yang bermanfaat. Jadi kalau bicara yang bermanfaat. Kalau sekiranya dipandang tidak ada yang bermanfaat, tahan, lebih baik diam. Karena itu aspek manfaat ini sering disebut oleh Al-Quran dengan kata khair ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira au liyasmut. Kalau mau lihat, Bu, lihat yang bermanfaat. Kalau yang dilihat tak bermanfaat, Ibu nggak usah lihat. Itu drakor. Bermanfaat tidak. Kalau hanya membuat Ibu sedih pada masalah orang lain yang juga bukan masalah Ibu, dan itu bukan masalah dia juga, itu artinya nggak bermanfaat. Lebih baik Ibu lihat ngaji, lihat anak Ibu daripada lihat anak orang. Ya, antum juga begitu sama. Ya kan? Nah, apa yang kita lihat usahakan manfaat. Kalau tak bermanfaat, palingkan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, matanya pakai yang bermanfaat saja. Kalau tak bermanfaat, palingkan matanya. Ghaddul basar itu bukan nggak boleh lihat. Ketika yang dilihat tak bermanfaat, palingkan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan yang masih beriman, matanya hanya boleh dipakai untuk yang bermanfaat saja. Ya, dari mata turun ke lisan, Ibu langsung ke hati aja. Mata turun ke lisan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai semua laki-laki perempuan yang masih beriman, jaga lisanmu. Jangan pakai untuk mencela karena tidak bermanfaat. Jangan dipakai untuk bergibah, saling menjatuhkan, bikin hoax karena tidak bermanfaat. Jaga telingamu. Jangan mendengar yang tidak bermanfaat. Ini lebih ditekankan pada perempuan, Bu. Gitu. Karena perempuan kelemahannya banyak di telinga. Laki-laki banyak di mata. Betul. Ya, perempuan tuh banyak di telinga kelemahannya. Dengar kata-kata seperti yang baik dari laki-laki diikutin, gitu kan? Padahal boleh jadi ada sesuatu yang kurang baik. Jaga. Sepanjang yang baik, dengar. Yang tidak baik, jauhi. Yang tak bermanfaat, tinggalkan. Sampai ke ujung kaki. Anda boleh keluarkan ayat-ayat tentang tubuh kita. Ini saya tanya ya, dari sekian kali kita khatam Al-Quran ngaji. Pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat tentang fungsi organ tubuh kita? Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Silahkan teman-teman keluarkan. Tentang kepala, tentang pikiran aja diatur. Bagaimana berpikir? Kata Quran tuh pikirkan yang bermanfaat aja. Jangan memikirkan yang tidak ada manfaatnya. Bikin capek tubuh. Ya, prasangka buruk inna ba'da dhanni ism. Berprasangka aja yang bermanfaat. Setelah itu apa? Ada tafakkur, tadabbur, tadzakur, tanadzur. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Afala tatafakkarun? Afala tatadzakkarun? Afala yatadabbarun? Itu semua itu yang bermanfaat semua. Sampai ke ujung kaki. Ini kalau sudah kepala sampai ujung kaki, betul-betul sesuai mengerjakan yang bermanfaat, maka kita berubah statusnya di sisi Allah, langsung dirubah namanya, jadi hamba Allah yang terkasih. Ya.
Ini ada murid guru di sini. Ada muridnya 3. 1, 2, 3. Yang ini pintar, yang paling pintar. Oke? Yang ini rajin, nomor 2, yang paling rajin. Yang nomor 3, yang terkasih, yang paling dicintai oleh gurunya. Kira-kira dari yang paling pintar, yang paling rajin, yang terkasih, mana yang mendapat perhatian lebih dari guru? Yang terkasih. Anda sepintar apapun, sekaya apapun, serajin apapun, akan dikalahkan oleh status yang paling tinggi di hadapan Allah, hamba Allah yang terkasih. Kalau sudah dicintai Allah, dikasihi Allah, pemberian pertama Allah itu bukan dunia, dunia itu kecil. Pemberian pertama Allah, ditutup dirinya dari perbuatan dosa. Diampuni semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Dosa, diampuni dulu. Ditemukan di Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Perhatikan persamaannya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika Allah mencintaimu, yang pertama Allah berikan, digugurkan semua dosa-dosanya. Tanda gugurnya dosa lisan, lisan itu tidak akan berkata yang mengandung dosa lagi. Tanda gugurnya dosa telinga, telinga ini tidak ingin mendengar yang berpotensi mengandung dosa lagi. Jadi kalau sudah seperti itu, tubuhnya terjaga dari perbuatan maksiat. Tapi tidak sampai ke level maksum. Kalau maksum untuk Nabi Rasul saja. Tapi dijaga oleh Allah, mendapatkan burhan namanya. Burhan itu petunjuk Allah untuk menjaga hamba dari perbuatan maksiat. Pak Burhan, bapak yang tidak maksiat. Ya? Ini satu ya. Yang kedua, diberikan kelapangan hati. Hatinya lapang. Jadi kalau semakin dekat dengan Allah, hatinya semakin dilapangkan. Dapat musibah, alhamdulillah. Jalan macet, alhamdulillah macet. Bisa tilawah. Semuanya baik gitu. Jadi semua kejadian itu kata Nabi, nih lihat komen Nabinya nih. Perhatikan komennya ya. Langsung like and subscribe saja nih. Jadi kata Nabi itu gini, ajaban li amril mu'min. Kalau seorang sudah sampai ke level iman yang tangguh, itu perkaranya mengagumkan. Dia melihat kebaikan dengan syukur. Dia melihat musibah itu dengan sabar. Jadi semuanya netral. Semua netral dalam ketaatan kepada Allah. Lihat lancar, alhamdulillah lancar, terima kasih ya Allah. Lihat macet, alhamdulillah macet, terima kasih ya Allah. Jadi semuanya sama. Kalau bukan dengan syukur, dia lakukan dengan sabar. Karena hatinya lapang. Yang ketiga, dia diberikan anugerah melebihi dunia, bahkan disediakan sebelum ia meminta. 2 dan 3 dikumpulkan di Quran surat 4 An-Nisa di ayat 100. Yang nomor 1 di Quran surah ketiga ayat 31. Yang nomor 2 dan 3 dikumpulkan di ayat ke-100 di surat ke-4. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'a. Siapa yang mau merubah dirinya untuk lebih dekat dengan Allah, pengen lebih dekat dengan Allah, dia tingkatkan ketaatannya, dia isi hidupnya. Kata Allah, katakan yang bermanfaat. Jadi dia berkata itu bukan karena kata-kata yang bermanfaat, tapi karena Allah memerintahkannya. Itu maksudnya. Sampai nanti datang ke level kasih, level cinta. Ya, kalau sudah sampai ke level itu, dia bicara karena Allah, dia mendengar karena Allah, dia melangkah karena Allah, maka turunlah di surah Al-Furqan itu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Namanya berubah menjadi ibadur rahman. Ibad itu hamba, rahman itu yang pemilik kasih tanpa batas. Karena pemilik kasih tak punya batas, maka sebelum minta pun diberikan oleh Allah tanpa batasan. Wah, kalau udah sampai sini enak, Bu, Pak. Cuman butuh perjuangan memang. Nahan bicara dari perbuatan dosa. Ya usia berapa? Tadi 20 tahun. Berapa kali selama 20 tahun sudah mengoleksi kata-kata yang tak bermanfaat. Berapa kali mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Jadi berbahagialah kalau ada teman kita bertanya misalnya jamaah. Misal, berapa umurnya dek? Itu konfirmasi langsung dari Allah untuk bertanya pada diri kita selama hidup itu berapa manfaat yang dikeluarkan dari tubuh kita. Telinga. Dievaluasi sampai duduk sekarang. Dihisab loh ini. Ini dihisab loh telinga. Mata dihisab loh. Makanya nanti ada hukuman-hukuman terkait mata kan? Yang suka ngintip ada hukumannya. Ya kan? Yang bicaranya nggak bagus ada hukumannya. Kan ada di hadis-hadisnya itu. Hukuman untuk lisan, hukuman untuk telinga, hukuman untuk mata, ada semua. Karena dihisab teman-teman.
Karena itu, sebanyak apapun kita diberikan usia sampai dengan saat ini, hal pertama yang dilihat adalah asas manfaatnya dari tubuh kita dulu. Ya, makanya kalau kita mau berubah, mendekat kepada Allah, yang diberikan bukan dunia dulu. Yang pertama ketenangan dulu, tenang. Rasanya lebih enak gitu. Ke hati lebih nyaman. Nanti setelah itu, baru dilatih untuk meninggalkan perbuatan salah. Kalau sudah benar, tangan bisa dipercaya digunakan yang benar, kaki melangkah pada yang benar, baru dunia dikasih. Karena Allah itu maha sayang. Tidak mungkin menitipkan dunia kalau kita dianggap belum mampu mengelolanya. Karena apa? Ada Rahman tadi. Rahman Allah itu gak mungkin menghendaki hamba itu berbuat maksiat. Gak mungkin. Makanya kalau sudah bisa menata tubuh dengan baik, itu dunia dikasih Pak. Karena kecil, Bu. Gak ada nilainya. Sama saya pelatih yang rusak aja satu, masih kalah gitu. Gak ada nilainya. Ini kalau sudah paham ini Pak, kecil. Demi Allah saya katakan kecil. Kedudukan biasa saja gitu. Ketemu si fulan, apakah levelnya presiden, menteri, atau tokoh, kita biasa saja. Karena sudah sampai di sini tadi, ibadah Rahman tadi. Yang ada adalah bagaimana bergaul dengan siapapun bisa memberikan manfaat. Itu tujuannya, bukan mencari dunia lagi, karena dunia sudah nggak penting. Jelas? Nah ini bagian pertamanya, manfaat. Ya, 2 agak cepat, waktu kita mau selesai. Umur juga berarti puncak kesuksesan yang mungkin diraih. Puncak kesuksesan yang mungkin diraih. Maksudnya begini, selama hidup kalau punya aktivitas, kegiatan apapun itu, jangan tanggung. Pasang target puncak tertinggi suksesnya. Misal nih adik-adik teman-teman yang masih kuliah ya, IPK tertingginya 4. Jangan tanggung kalau masuk kuliah, pasang yang tertinggi, targetnya IPK 4. Tuh, pasang di situ. Nanti ada ayat lain yang berbicara, kita itu diberikan semua potensi untuk mengisi kehidupan dunia. Semua potensinya ada, potensi ilmu misalnya, itu tanpa batas. Riset di Amerika itu menunjukkan, memori kita saja itu lebih daripada 2 juta gigabytes. Semua manusia. Tinggal bagaimana kita mau mengaktifkannya. Jadi nggak ada manusia bodoh itu. Cuma di lagu manusia bodoh itu. Ya, sudah nggak ada sekarang. Nggak ada. Yang ada adalah manusia yang kurang maksimal menghadirkan potensi dirinya. Jadi mau jadi apapun, ini makhluk bernama manusia ini, mau jadi apapun tuh bisa. Harus yakin itu. Saya ulangi ya, harus yakin itu. Kalau nanti ada seminar di kampus-kampus, kita coba keluarkan ayat itu. Di beberapa tempat sudah saya urai. Dan sudah dibuktikan. Ya, di sekolah yang kami asuh, itu dari anak 3 tahun Pak. Pendidikannya sampai S3. Begitu algoritmanya dibuka sesuai Quran, itu mau ngerjakan apa saja mudah. Lebih gampang. Jadi pasang target yang tinggi. Jadi kalau misalnya Anda pasang IPK-nya 4, ya, effortnya, kemampuan kitanya akan dikeluarkan lebih untuk mencapai 4 ini. Kalaupun tidak sampai, nyangkutnya jelas 3,9, 3,8. Anda pasang 2,7. Nyangkutnya kan nggak jelas gitu. Yang dagang juga, Pak, jangan tanggung Pak. Kaya sekalian. Jangan tanggung, kaya sekalian. Kalau perlu level ketiga itu kan, yang kebangetan kayanya. Kaya banget, kebangetan kayanya. Ya, nggak apa-apa, level paling tinggi. Ya, kenapa? Nanti setelah kita sampai di level itu, pelajari amal soleh apa yang bisa dikerjakan dengan pilihan hidup kita itu. Kalau Anda ada di harta, kan pilihannya ada zakat, ada infak, ada sedekah, maka kejar surganya dengan harta itu. Kalau Anda pilih di ilmu, ada banyak hal. Bisa mengajar, bisa menulis, bisa memberi fatwa. Setiap orang belajar dengan Anda, ada jariah di situ. Kalau Anda kedudukan ingin dicari, jangan tanggung, yang paling tinggi sekalian. Masuk perusahaan, incar, direktur utama. Jangan tanggung. Walaupun memulai dari bawah dulu, naik, tapi jelas. Begitu ada di puncak, kekuatannya hanya dengan pena, tanda tangan. Yang muslim masuk kerja, semua yang seorang anak
umurnya sekarang, memberikan konfirmasi apa yang ingin diraih, kesuksesan tingkat berapa yang telah kita dapatkan. Sepanjang hidup jangan tanggung. Kalau mau ngaji, pengen hafal Quran, jangan tanggung. Sampai sukses, sampai selesai hafal. Tahu hafalan yang baik gak? Penghafal Quran yang baik itu adalah penghafal yang menyelesaikan hafalannya. Kapan dia menyelesaikan? Sampai ajal datang menjemputnya. Mau 3 juz, mau 30 juz, mau 13 juz, mau 3 halaman, ketika maut datang, tuntas dia menyelesaikan tugasnya untuk menghafal. Itulah ahli Quran. 3 yang terakhir. 1 manfaat, 2 sukses, 3 apa? Bertambah keberkahannya. Barakah, ziyadatul khair wastimraruhu. Yang bertambah nilai kebaikannya dan konsisten menjaga kebaikan itu sampai meninggal. Maksudnya apa? Kalau tadi yang pertama manfaat sudah ada, sukses sudah diraih, jaga itu sampai wafat. Bapak sudah kaya, ibu lewat harta ibadahnya, rajin sedekah, punya agenda sedekah nih. Hari ini ke sini, besok ke sini, ke depan mau bangun ini, jaga sampai meninggal, sabar, tunggu meninggal. Ini saya pilih di ilmu nih, ngajar. Ngajarnya bisa beragam, bisa seperti ini, bisa ke masyarakat, bisa ke tokoh-tokoh. Alhamdulillah, ya. Yang presiden mau belajar, alhamdulillah. Menteri mau belajar, alhamdulillah. Tapi jaga marwah ulama, bukan mendatangi untuk meminta dunia, itu yang nggak boleh. Ya, yang nggak boleh itu kata Hudzaifah al-Yamani adalah ulama yang datang pada penguasa untuk membenarkan kesalahannya, menjilat memuji yang tidak ada dan mencari dunia yang tidak diperlukannya. Itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau kita ingin memberikan yang baik-baik, masukan yang baik, ya, pendampingan yang baik supaya ingat Allah, supaya menyatu dalam kebaikan, maka itu yang dianjurkan. Karena semua punya hak untuk mendapatkan kebaikan dan kenal dengan Allah sepanjang hidup. Jelas? Ini 3 ini ya. Jadi 1 manfaat, yang kedua kesuksesan, yang ketiga keberkahan.